Ini adalah cara untuk menganalisa saham secara fundamental dan juga teknikal. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya untuk menggabungkan ya analisa fundamental dan juga analisa teknikal teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang mau trading saham tapi kalian belum punya sekuritas teman-teman ya. Kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal daftar aja melalui link tersebut dan kalian bisa menikmati fitur-fitur yang luar biasa dari Ajaib, baik melalui desktop maupun melalui aplikasi dari smartphone kalian. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngomongin isu atau masalah yang paling sering diperdebatkan teman-teman ya, yaitu adalah analisa fundamental versus analisa teknikal ya. Tetapi kabar baiknya adalah di Ajaib ini kita bisa menganalisa dengan menggunakan keduanya teman-teman ya. Yang seperti yang kita tahu teman-teman, kalau misalnya kita mau menganalisa saham ya, itu lebih baik kita memang menggunakan kedua analisa ini ya. Kita tidak bisa menggunakan salah satu aja gitu, karena dua-duanya ini memiliki fungsi yang berbeda kalau menurut saya ya, sebagai seorang trader di saham ya. Jadi gini, saya jelasin dulu kenapa kita harus memakai fundamental analysis ya, walaupun kita seorang trader bukan investor gitu ya. Karena apa? Karena kita membutuhkan analisa fundamental ini untuk stock pick teman-teman, untuk memilih saham mana yang kira-kira bagus ya untuk kita tradingkan dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari laporan kuartalnya dan segala macam. Dan matriks-matriksnya pun yang kita gunakan itu agak berbeda kalau misalnya kita mau menganalisa saham ya secara fundamental. Untuk style itu investor ya. Jadi untuk trader ini kita matriksnya menggunakan sedikit berbeda dari yang kalau misalnya kita mau jadi seorang investor seperti itu. Dan kenapa kita harus menggunakan analisa teknikal? Ya jelas teman-teman ya, analisa teknikal ini dalam trading ya, atau sebagai seorang trader dalam saham itu memegang peranan penting dalam entry. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita seorang trader itu kan cenderungnya jangka pendek ya teman-teman ya. Nah kalau jangka pendek itu entry atau exit di marketnya itu kita lebih menggunakan informasi dari chart ya, atau kita bisa bilang itu menganalisa secara teknikal. Karena kalau misalnya kita menganalisa secara fundamental yang notabene-nya itu untuk investor ya, untuk jangka panjang, kita melihat kesehatan perusahaannya untuk jangka waktu 5 tahun segala macam, itu tidak akan relevan. Kenapa? Karena kita hold posisi sebagai trader itu tidak akan lama seperti itu. Oke? Oleh karena itu di Ajaib teman-teman ya, itu ada fiturnya ya. Jadi kita bisa menganalisa secara fundamental yang tadi matriksnya cocok banget untuk kita gunakan sebagai seorang trader. Dan juga di Ajaib juga memiliki fitur-fitur yang mendukung analisa teknikal, seperti chartnya tuh dia menggunakan trading view, bagus teman-teman ya. Dan ya banyak lagi lah yang mendukung ya teman-teman. Key matriksnya juga dia sudah punya ya, nanti saya tunjukin di aplikasinya atau di desktop webnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya itu di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan bisa lebih berinteraksi. Gue akan tunjukin gimana caranya atau flow-nya untuk menganalisa saham ya, memilih saham yang mau kita transaksikan dengan analisa fundamental terlebih dahulu dan kemudian baru dianalisa secara teknikal. Jadi gue akan kasih tau flow-nya ke kalian dari nolnya seperti apa supaya kalian bisa belajar dan bisa mengaplikasikannya jika kalian seorang trader. Oke, yuk sekarang kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan yang kalian lihat di depan ini adalah beranda atau home-nya dari si Ajaib ya teman-teman ya. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue hari ini akan sharing ya tentang satu tips untuk menganalisa saham ya, untuk ditradingkan karena gue seorang trader. Itu menggunakan analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Yang mana kalau misalnya banyak dari orang-orang sebelumnya yaitu pada berdebat ya, kita menggunakan analisa fundamental aja atau menggunakan analisa teknikal aja, tetapi memang pada dasarnya kedua analisa ini memang harus digabungkan sih ya. Jadi kalau misal dalam hal ini seperti yang gue bilang tadi, kita akan menggunakan analisa fundamental untuk stock picknya ya, untuk memilih sahamnya, dan juga menggunakan analisa teknikal itu untuk yang namanya entry-nya dan juga exit strateginya seperti apa, itu kita bisa ukur dengan analisa teknikal teman-teman. Jadi lebih baik memang digabungkan ya, kedua ini tidak bisa disendiri-sendirikan seperti itu. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu nih satu fitur teman-teman ya dari Ajaib ya, yang keren banget ya. Kalian bisa yang namanya nih, fitur barunya nih di komunitas nih teman-teman ya. Di komunitas ini nih kemarin belum ada nih ya, yang di video gue sebelumnya tentang Ajaib itu belum ada.
Dan sekarang dia sudah muncul nih, dia sudah bisa dibuka di sini nih di desktop ya. Jadi kalian bisa melihat nih di ada apa namanya, ada forum teman-teman ya. Jadi di yang trending kalian bisa lihat apa aja gitu ya. Ada yang ngomongin apa gitu. Di technical juga ada bahasannya seperti ini, kalian bisa lihat gitu. Dan kemudian di kanan ini juga ada lihat saham teraktif, bisa ada apa sih shortcut seperti notes gitu ya. Tetapi ada yang dari top volume, top gainer, top loser. Jadi sambil kalian mantau berita dia terus berjalan nih ya. Di bagian market ini juga ada update-update market ya. Di sini ini bisa kalian jadikan informasi juga di bagian strategi investasi. Ini juga orang juga banyak yang ngomongin ya, entry-nya bahkan gitu ya, terus stop loss-nya berapa. Fundamental juga banyak berita-berita atau apa namanya, informasi-informasi tentang yang berhubungan dengan satu emiten gitu ya. Di berita ini juga apa namanya, banyak ya berita-berita yang orang-orang ngepost gitu ya, berhubungan dengan satu emiten atau enggak gitu. Nah di sharing trade ini juga banyak orang yang sharing-sharing ya tentang posisinya dia ya. Sharing porto juga ini banyak yang ibaratnya memperlihatkan return mereka, apa yang mereka beli gitu. Jadi bisa jadi motivasi juga gitu. So ini adalah fitur yang bagus banget nih, komunitas ya. Kalau jadi kita trading nggak sendirian ibaratnya seperti itu ya. Oke. Nah sekarang kita langsung aja teman-teman ya. Gimana caranya untuk menganalisa secara fundamental dan juga teknikal gitu ya. Ini kebetulan apa namanya, gue juga baru lihat nih ya, dan ini mungkin akan menjadi hari pertama gue untuk trade saham di 2021 ya. Jadi karena sebelum-sebelumnya gue belum trade saham. Oke. Sekarang yang pertama kali gue lakukan adalah gue pilih dulu sektor yang mau gue tradingin gitu ya. Misalnya di sini ya, gue ke saham. Nah, misalnya di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada sektor ya, ada semua sektor. Ini sekarang IHSG di harga 6.104. Ada penurunan 0,5% ya di minus 32 ya, dan ini indeksnya tampaknya merah. Nah kalau misalnya merah seperti ini, gue justru kita cari-cari saham-saham yang terkoreksinya cukup oke gitu, dan dia udah masuk ke area buy, baru kita bisa beli ya. Tapi sebelum itu gue mau ngepick, misalnya gue hari ini gue mau bermain di agriculture teman-teman ya, di saham-saham agriculture. Gue lihat dari volumenya dulu nih ya. Nah volume yang paling gede ditransaksikan tuh apa? Oh pertama tuh ada si Andi ya, Andi tuh Andira Agro ya. Dan ini gue sebenarnya nggak tahu sih sama apa ya, harganya juga 57. Gue nggak trading saham-saham seperti ini sih ya. Jadi yang gue tradingin tuh saham-saham yang capsnya tuh lumayan ya, seperti SSMS nih gue tradingin ya, BWPT juga, SIM ini juga, LSIP dan juga AALI biasanya. Oke. Nah tapi ya biasanya gue trading 5 itu ya. Dari 5 ini gue mau pilih nih saham-saham yang kira-kira 3 atau 2 deh, saham-saham yang oke di tahun ini tuh menurut fundamentalnya tuh gimana gitu ya. Jadi gue mau ngepick dari 5 ini yang tadi gue bilang itu, kira-kira gue mau sortir lagi menjadi 2 atau menjadi 3 yang kira-kira bisa gue jadikan referensi untuk ditradingkan tuh seperti apa gitu ya. Nah caranya adalah ya, misal pertama gue lihat dulu fundamentalnya ya. Cara ngeliat fundamentalnya tuh gampang teman-teman ya. Kalian tinggal klik di bagian BWPT-nya ini ya. Terus dia akan muncul nih overview segala macam. Kita bisa lihat ya, dari informasi ini aja kita udah dapat yang bagus nih. Udah dapat informasi bagus maksud gue ya. Kita bisa melihat, biasanya sih gue lihat di 53 week high-nya atau setahun 50 high-nya dan setahun low. Setahun high-nya di 171 ya. Terus setahun low-nya di 57. Sekarang harga si BPT 154. Berarti range-nya itu kecil banget dari yang setahun high-nya gitu ya. Jadi ini range-nya masih belum terlalu bagus gitu. Ini udah info nih, udah dapat info yang lumayan ya. Nah, untuk gue melihat secara fundamentalnya, gue lihat di bagian sini teman-teman, di detail nih. Jadi di pas kalian klik BWPT ini, nggak usah klik sih, mouse-nya diarahin sini, dia muncul nih ada 4 button seperti ini ya. Ada beli, ada detail, ada trading view, ada tambah ke watchlist. Kalian klik detail untuk melihat dia punya fundamentalnya gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa lihat key statistik teman-teman. Nah di key statistik ini ada matrix yang gua gunakan ya untuk memilih saham untuk ditradingkan. Oke. Jadi matrix gua tuh kalau gua pakai di fundamental tuh nggak terlalu ribet teman-teman ya. Nggak seperti kalau misalnya kita mau invest gitu ya, terus mau value investing, kita bisa melihat matrixnya tuh ribet teman-teman, dan kita bikin modeling juga segala macem. Dan pokoknya prosesnya agak ribet lah. Tapi itu memang harus dilakukan kalau kita mau investasi jangka panjang atau menjadi investor ya, karena
Kalau investor itu kan kita berpatokannya tuh benar-benar ke performance perusahaannya dan kita melihat 5 tahun itu dia bakal jadi kayak gimana. Oleh karena itu caranya ribet, kita menggunakan model ibaratnya seperti itu untuk melihat valuasinya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau untuk di trading kan seperti gua ini ya, gua nggak akan ribet melihat matriksnya. Kenapa? Karena untuk trading itu yang kita yang jangka waktu holdnya tuh nggak lama teman-teman ya. Jadi percuma kalau misalnya kita bikin model seribet-ribet segala macam, itu akan mubazir ya pertama. Karena gue pegangnya itu nggak lama ya, paling gue pegang tuh 2 minggu 1 bulan gitu ya, nggak sampai bertahun-tahun ibaratnya. Jadi gue nggak perlu bikin matrix yang ribet, bikin modeling yang ribet segala macam. Oleh karena itu gue akan kasih tahu kalian fundamental apa aja yang gue lihat ya, matrixnya tuh apa aja untuk kalian yang mau mau jadi seorang trader gitu ya. Jadi kalian pegangnya nggak lama gitu. Oke, yang pertama itu adalah yang gue lihat ini key statistik ya, langsung ada pertama ada ranking, kalian geser ke history seperti ini, dia akan muncul history seperti ini ya di 2020 ya. Ini kita picknya yang paling terbaru aja, yang recent teman-teman, yang 2020 ya. Nah contohnya BWPT ini yang gue lihat pertama itu adalah matriksnya NPM teman-teman ya. NPM-nya gimana ya. Ini kalau kita lihat dari kuartal 1 sama kuartal 3, ini kuartal 2 nya aja skip nih ya. Dia tuh minus teman-teman ya. Jadi dia mengalami penurunan NPM-nya ya. Jadi minusnya makin gede nih ya, dari minus 19 sampai minus 46. Ini NPM-nya makin turun gitu ya. Jadi ini bukan tanda yang baik ya. Dan dari EBIT-nya juga teman-teman ya. EBIT-nya ini dia juga turun teman-teman ya. Dari minus 150 jadi minusnya 674. Jadi ini jelek banget ya. Nah, ini BWPT ini kalau secara matriks fundamental yang gue pakai ini ya, ini gak bagus teman-teman ya. Jadi dari NPM-nya, dari EBIT-nya itu kurang bagus ya. Kita lihat dari PE-nya teman-teman ya. PE-nya ini juga minus teman-teman ya. Sebenarnya kalau minus ini sih ini tanda tanya ya, kenapa minusnya gitu. Kita mesti cek lebih jauh. Cuman it's okay sih kalau minus ini bukan masalah sebenarnya. Cuman kita mesti lihat lebih jauh lagi, kita bedah lagi minusnya kenapa gitu. Oke. Dan kemudian di solvency-nya kita lihat current ratio-nya itu 53% turun 47%. Berarti current ratio ini tuh ibaratnya tuh gue melihatnya tuh kemampuan perusahaan tuh buat asetnya dia dia punya cukup aset nggak nih kalau misalnya dia punya utang gitu. Jadi asetnya itu buat ngebayarin utangnya itu cukup apa enggak gitu ya. Itu current ratio. Jadi kalau dia di bawah 100% ya, itu kan berarti 0, ya. Berarti tuh aset yang dia punya tuh lebih gede utangnya gitu loh. Jadi utangnya tuh lebih gede daripada asetnya. So it's not a good thing sebenarnya. Jadi current ratio-nya ini juga turun teman-teman ya. Ini juga bukan sesuatu yang bagus. Kemudian di IR-nya ya 257 malah tambah gede. Di IR ini tuh debt equity ratio ya. Jadi ini rasio utang lah ibaratnya ya. Jadi hutang dia tuh tambah banyak ya. So BWPT ini secara fundamental itu nggak bagus banget ya. Ini dari yang tadi matriksnya gue bilang yang gue pakai, NPM, EBIT, PE-nya, kemudian current ratio dan juga DER utang. Itu ya teman-teman yang kita lihat ya. Nah, kemudian yang kedua saham yang gue lihat misalnya SIM teman-teman ya, SIMP. Oke. Sama kita ke detail ya, terus kita lihat historinya. Nah ini dia Q1, Q2, Q3-nya lengkap. Oke. ROI-nya dia kita lihat return of equity-nya dia ini membaik ya, walaupun dia di kuartal 2-nya itu dia memburuk, akhirnya di kuartal 3 dia membaik lagi. ROI dan ROA ini opsional, kalian bisa lihat bisa enggak ya. Gue sih nggak terlalu melihat kedua ini ya. Yang gue lihat tuh pertama NPM dulu ya, yang tadi seperti biasa. NPM-nya dari kuartal 1 ke kuartal 2 dia turun, tapi dia dari kuartal 2 ke kuartal 3 dia ada perbaikan ya. Dia naik lagi. Terus EBIT-nya dia dari kuartal 1 ke kuartal 2 naik teman-teman ya, naik, dan kemudian di kuartal 3 dia turun lagi. Oke, ini kenapa? Mungkin karena kelapa sawit itu seasonal teman-teman ya. Ini kan bisnisnya kan kelapa sawit ya. Dia mungkin seasonal karena tergantung juga dengan fluktuasi harga sawit dunianya seperti apa. Nah untuk PE-nya ini juga minus teman-teman ya. PE-nya minus 20. Ini juga kita mesti lihat kenapa dia bisa minus sampai sebegininya gitu. Tapi dari PBV-nya, which is yang mana PBV itu kalau di industri kelapa sawit ini nggak terlalu kepake sih ya. Jadi kita skip aja. Sekarang current ratio-nya itu dia di bawah 100 juga ya, kurang baik. Tapi dia 83% teman-teman di kuartal 3. Jadi masih mendekati 1 lah. Dia masih oke sebenarnya ini, masih di atas 75% ya. Terus di IR-nya dia juga
rasio DER-nya itu 1,2, berarti kalau 127% 1,2-an masih oke, masih masih belum di atas 2 teman-teman ya. Jadi ini masih bagus untuk si SIM-nya. Ya intinya sih kita lihat terakhir dari si liquid dari chartnya seperti apa. Jadi kalau saham-saham seperti ini ya, ini masih oke teman-teman ya, masih oke untuk ditradingkan ya teman-teman ya. Kita lihat aja nanti di liquidity-nya ya. Ini kalau misalnya kita lihat sepintas ini kayaknya sahamnya liquid teman-teman ya, si SIM ini ya. Sahamnya liquid karena dia punya bid dan asnya itu berjalan teman-teman ya, masih banyak yang tradingin. Oke. Nah sekarang tadi udah 2 saham kita bandingin, intinya SIM ini lebih baik daripada si BWPT tentunya. Oke. Sekarang gue mau coba LSIP. Oke. LSIP ini juga sama sektornya teman-teman ya. Dia bergerak di kelapa sawit juga, perkebunan juga ya. Jadi LSIP ini oke juga ya. Nah, LSIP sekarang dari NPM-nya. NPM-nya dia dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 naik teman-teman ya. Naik kuartal 1 ke kuartal 2 turun. Dia dari kuartal 2 ke kuartal 3 dia naik jadi 12% ya. Dan ini lonjakannya hampir 150% teman-teman ya. Ini ya. Dari kuartal 2 ke kuartal 3. So it's a good thing gitu ya. EBIT-nya 95 billion turun ke 722 million ya. Terus di kuartal 3 dia naik lagi 233,84 billion ya. Jadi ini juga EBIT-nya naik ya dengan drastis. Ini juga bagus. EPS-nya PE-nya ya teman-teman, PE-nya 17, 30, 16 ya. Jadi di kuartal 2 tuh dia kemahalan, tetapi di kuartal 3 dia 16 tuh it's okay gitu ya. Kenapa gue bilang 16 tuh it's okay ya? PE ini kan kalian jangan ambil patokan, Bang, kan kalau menurut buku PE itu yang bagus di bawah 7, Bang, gitu-gitu segala macam. Ya benar gitu, kalau di bawah 7 memang murah bagus, tapi kalian masih lihat juga sama ini ya, value perbandingannya dengan sektoralnya gitu. Kalau kalian bandingin LSIP dengan saham-saham sekelas dia ya, seperti AALI gitu, SSMS gitu ya. Ini PE-nya tuh kalian harus lihat dia bermain di berapa ya. Kalau misalnya rata-rata permainannya PE-nya itu di 18 ya, berarti kalau PE 16 ini udah masuk murah gitu loh. Jangan patokannya sama buku, oke? Nah, kalau dari current ratio-nya teman-teman, nah ini keren banget ya current ratio-nya dia ya. Dia di kuartal 1 379, kuartal 2-nya 420, kuartal 3-nya 412. Oke, berarti dia punya aset nih bagus, banyak banget. Ini udah 4 kalinya daripada utangnya. So it's a good thing nih untuk current ratio-nya. Dan DER-nya pun rendah sekali, dia under 1 teman-teman ya. Dia cuma 0,2 ya rasio utangnya. Berarti nih LSIP nih hampir dibilang nih aman banget nih, karena dia nggak punya utangnya tuh kecil banget teman-teman ya. Dan dia punya aset tuh gede banget gitu. Jadi ini LSIP perusahaan aman sekali. Oke. Intinya LSIP ini lebih bagus dari kedua tadi yang kita bilang ya, secara sektoral ya gitu ya. Dan terakhir sekarang kita coba cek AALI. Ini adalah perusahaan yang dedenggotnya di agriculture teman-teman ya. Kita lihat ya dari NPM-nya. Pertama NPM-nya dia stabil teman-teman ya, dia turun, tapi dia di kuartal 3 juga nggak berkembang terlalu besar ya. Dia segitu-segitu aja. EBIT-nya 604 billion turun ke 43 billion, naik lagi ke 317 billion. Nah, ini ada lonjakan dari EBIT-nya nih. Ini ada yang lucu sih. Kenapa dia EBIT-nya naik begitu besar tetapi NPM-nya dia stagnan seperti ini. Ini harus dipertanyakan, harus kita bedah di laporan keuangannya seperti apa gitu kalau misalnya mau lihat ya. Nah, kemudian PE-nya teman-teman ya. Nah, ini PE-nya kita lihat ya, kuartal 1 7, ini murah sekali nih kuartal 1 karena memang harga si AALI dulu di kuartal 1-nya 2020 tuh hancur sekali. Jadi ini PE-nya murah sekali. Di kuartal 2 dia 20 dan kuartal 3 dia 25. So, ini secara EPS nih, secara PE dia lebih mahal daripada LSIP tadi ya, karena LSIP tadi itu masih di bawah itu gitu. Dengan skala perusahaan ya, dengan income-nya tuh nggak terlalu, ya bedanya sih lumayan ya teman-teman, dari LSIP teman masih bisa dibilang sekelas lah ya sama LSIP, masih mainnya ratusan billion gitu loh. Oke, dari solvensinya, current rasionya ini juga oke banget, dia lebih dari 1 ya, lebih dari 2 bahkan ya. Ini sekarang berada di 3,5 kalinya current rasionya. So itu bagus banget, dia punya aset juga banyak berarti ya. Terus DER-nya juga kecil di bawah 1 tetapi masih lebih tinggi dari LSIP. Ini AALI ini DER-nya nih 0,5, 0,4 dan sekarang 0,46 ya. Jadi ini masih bagus banget nih si AALI ini juga masih bagus banget untuk ditradingkan. Kalau misalnya kalian trading ya, kalian sebenarnya nggak terlalu pusing melihat PE ini sih ya, karena kan trading itu kita nggak simpan dalam jangka waktu yang lama, kita simpannya itu
dalam jangka waktu yang pendek ya. Tapi ini bisa jadi pertimbangan juga ya. Kita bisa melihat apakah saham ini ada growth apa enggak gitu. Dan dari lotnya pun kita lihat ini liquid ya si AALI ini ya. Jadi intinya ya satu lagi deh SSMS ya, penasaran juga gua. Nah ini kita lihat detailnya. Nah kalau misalnya SSMS ini NPM-nya minus naik, ini growth nih ya. Ini growth dia punya NPM-nya. Terus EBIT-nya dia dari minus 542 billion ya, ini gede banget. Dan juga dia turun setengahnya 240 billion. Tapi ini masih angka yang oke. Karena apa? Karena kompetitornya pun segini mainnya gitu teman-teman. Jadi ini masih angka yang bagus. Terus kita lihat dari PE-nya ya. PE-nya minus 6, 36 ke 21. Ini berarti di kuartal 3 ini dia turun ya. Dia punya, maksudnya lebih murah gitu, dia punya value-nya gitu. Current ratio-nya juga bagus, di atas 3 2 kali, di kuartal 2 juga 2 kali lebih, kuartal 3 2,78. DR-nya ini yang agak mengkhawatirkan, tapi ini masih oke sih, masih under 2 ya. Jadi DR-nya ini 2,2 yang di kuartal 1, kuartal 2-nya 1,9 dan kuartal 3-nya 1,97. Ini juga masih oke sebenarnya si SSMS. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau trading di sawit, pilihlah 3 saham ini ya, AALI, LSIP sama SSMS ini, karena dia 3 ini paling oke menurut dia punya fundamentalnya, key matrixnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih saham-saham yang mau ditradingkan 3 ya. Yang itu adalah LSIP, terus kemudian SSMS sama AALI. Kemudian kita langsung ke trading view aja gitu ya. Kita ke trading view untuk apa? Untuk melihat teknikalnya. Karena kita secara fundamental kita sudah tahu nih gambarannya seperti apa, tinggal kita cari entry-nya gimana. Nah, kita bandingin dari daily chartnya teman-teman ya. Daily chartnya seperti ini, kita compare, kita masukin indikator yang favorit gua untuk melihat yang namanya divergence stokastik. Oke. Untuk stokastik ini gua ganti menjadi 5 ya, 3. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, di sini ya, di SSMS ini sudah ada di posisi untuk TP teman-teman ya. Jadi ini kurang rekomend untuk di entry karena kita lihat ini ada divergence. Kalau misalnya kita nggak sadar ya, di sini ada cenderung tendensi untuk ada divergence ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry SSMS ya, kita cari ke reversal zone-nya, yaitu di bawah sini teman-teman ya, di 1138. Ini menjadi area reversal zone-nya. Jadi ini untuk ditradingkannya seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat tadi ada apa aja, LSIP ya, LSIP sekarang kita lihat. Nah LSIP pun sama ya, LSIP sama-sama ya, kita coba cek pakai stokastik juga ya. Oke, seperti ini ya, ini kita udah lihat aja seperti ini. Oke. Nah untuk LSIP ini dia belum ada divergence, jadi ini masih lebih bagus. Cuman ya kalau di sini gue tambahin lagi karena dia marketnya lagi trending teman-teman. Kalau mau trending seperti ini kita bisa pakai bantuan moving average, exponential tentunya ya. Nah seperti ini gue kasih 2 aja ya, 2 exponential moving average. Di sini gue pakai 13 ya. Dan satu lagi gue pakai di sini adalah 21 teman-teman ya. Ini untuk melihat jangka pendeknya teman-teman ya. Kenapa Bang pakai 1321 nggak pakai 2134 gitu ya? Karena ini marketnya lagi up banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau kejar market yang rally seperti ini ya, kita pakainya 1321 ya. Nah, ini untuk entry-nya ke bawah, ini kan ada cluster teman-teman ya. Kita lihat ya di sini ada unfilled order-nya teman-teman ya. Dan dia kalau misalnya dia turun sampai sini, ini juga menjadi area yang bagus. Jadi 1300 sampai 1320 ini untuk kita entry di LSIP seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita tahu nih ya saham-saham yang bagus secara fundamental, tapi kan kita nggak ngerti ya belinya di mana. Nah, technical itu fungsinya seperti itu. Kita cari momentum kapan kita beli yang bagus. Nah, kalau misalnya kita cuman pakai fundamental doang, kita nggak tahu nih. Oh, ternyata dia lagi di area taking profit. Kita tunggu entry-nya sampai kita belinya, kalau beli sekarang ya dia di bawah turun dulu gitu loh. Di bawah turunnya juga cukup lumayan ya, cukup 6% itu ya. Jadi kalau 6% ini memang kedengarannya kecil, tapi secara psikologis ya nanti itu akan membuat trading kalian tuh beda gitu ya. Nah sekarang AALI teman-teman ya, kita lihat AALI. Nah untuk AALI ini juga sama ya, kita tunggu dia sampai dia masuk ke area moving average bawah gitu ya. Jadi ini juga jadi area demand-nya ya. Ini muncul area demand di sini. Ini juga dia ada rejection di atas, dia mau koreksi dulu teman-teman ya, sampai ke area 12.000 sampai 12386 ya. Dan satu lagi deh teman-teman, SIM ini ya, SIMP, SIM. Ya kemarin ini SIM ya, kalau nggak salah gue udah ada
pernah rekomendasi SIM juga sih, cuman sekarang udah naik dan ini muncul divergence nih, dan ini mungkin gue akan buang teman-teman ya kalau misalnya dia sudah kena ini sebenarnya gue udah profit sih di SIM ini ya, udah profit sekitar berapa persen nih, dari sini gue belinya nih. Sekitar 3% ya, 4%-an lah ya. Jadi ini sebenarnya udah bisa gua ambil aja sih, karena ini udah muncul divergence nih. Kalau misalnya kalian lihat ya, ini muncul divergence seperti ini ya. Ini kemungkinan besar dia akan retrace ke bawah gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai teknikal seperti ini ya, kalian misalnya oke deh, LSIP nih bagus banget nih sahamnya nih secara fundamental, gue langsung beli deh. Kalau misalnya kalian langsung beli seperti ini ya, ini LSIP bentar. Oke. Nah kalau misalnya kalian langsung beli sekarang LSIP gitu ya, ya itu apa ya, kalian akan dibawa turun dulu gitu, dan nanti kalian akan bingung, aduh gimana nih kok gue dibawa turun sih, bla 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 segala macam. Tapi kalau kalian ngerti yang namanya technical dan kalian bisa menggunakan technical ini ya untuk entry, ya itu menjadi hal yang bagus. Kenapa? Karena kita tahu harga belinya itu di mana ya. Nah untuk belajar teknikalnya seperti apa, kalian belajar simpel-simpel dulu aja, seperti support resistance ya, terus kemudian moving average seperti ini. Kalian belajar tentang trend, kalian belajar tentang divergence ya, itu yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Itu pun sudah cukup untuk bekal kalian entry di market seperti apa. Oke. Kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya juga, gue udah bahas banyak banget tentang technical seperti itu, dan kalian baru lihat di Ajaib ini juga fiturnya sudah sangat lengkap ya. Kalian bisa lihat fundamentalnya seperti tadi gue contohin, dan kalian juga bisa pakai technicalnya juga seperti ini yang seperti gue contohin ini ya. Dan dia sudah bagus banget pakai trading view, so it's a good thing gitu teman-teman ya, bagus banget. Oke, mungkin segini dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan apa yang gue sharing di sini bisa kalian langsung praktekkan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah cara untuk menganalisa dengan analisa fundamental digabungkan dengan analisa teknikal, tentunya dengan aplikasi si Ajaib ini teman-teman ya. Tadi gue udah jelasin semua, semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya sekuritas ya, kalian bisa coba nih Ajaib ya, karena langsung download aja di smartphone kalian Ajaib, langsung daftar dan cobain fitur-fitur kerennya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian pakai desktop, kalian juga bisa daftar melalui link di bawah di description, gue udah cantumin juga linknya gitu ya. Dan kalian bisa pakai kode referral di bawah kalau misalnya mau dapat bonus, tapi kalau misalnya enggak ya juga nggak apa-apa gitu ya. Oke teman-teman ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord ya. Linknya juga sudah ada di bawah, tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video di sini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kalian, dan thank you banget buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.